Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasana. Di video kali ini, saya akan berbincang-bincang hangat atau berbincang-bincang santai bersama rekan saya Aang Desmala atau yang biasa disapa Mala. Halo. Nah, kali ini kami akan berbincang-bincang atau saya akan mengajak Mala untuk berbincang-bincang mengenai media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, media sosial di zaman sekarang ini sedang marak-maraknya atau sedang digandrungi oleh beberapa kalangan seperti kalangan remaja, dewasa, bahkan orang tua pun sangat bukan sangat ya, atau sering ketergantungan oleh yang namanya media sosial. Media sosial ini sendiri tidak hanya sebagai sarana untuk menghibur diri, namun juga bisa mengekspresikan diri atau sebagai sarana kreativitas, bukan seperti itu malah. Benar sekali. Ya, jadi kali ini kan banyak sekali tuh media sosial di zaman sekarang ini kan. Ada yang mulai dari zaman dulu nih yang kita marak-maraknya itu Facebook, terus ada Instagram, Twitter, terus ada YouTube tentunya kan, untuk YouTube. Lalu ada WhatsApp, ada TikTok, Telegram, banyak sekali sih. Nah, di antara banyaknya media sosial itu, Malani lebih sering buka yang mana tuh, atau lebih sering gimana sih mencari? Kalau aku tuh paling sering di WhatsApp, karena WhatsApp nih berguna banget, bukan cuma buat komunikasi, tapi sekarang kan kita lagi daring ya, belajar online dari rumah, jadi WhatsApp itu sangat penting dan itu yang sering dibuka karena media belajar kita kebanyakan dari situ. Nah, selain itu juga sering Instagram, lumayan. Instagram tidak terlalu aktif, paling hanya buka story orang-orang, lihat berita-berita terbaru, itu aja sih. Terus TikTok juga sih lebih dominan ke situ karena banyak hiburan ya. Sekarang orang-orang banyak pakai TikTok buat video lucu-lucu, bukan hanya video doang sih. Berita sekarang muncul lebih utama di TikTok dibanding di TV, ya kan sih? Iya, betul sekali. Nah, kan tadi awalnya WhatsApp itu termotivasi karena emang kita lagi butuh sekarang kan untuk kuliah, untuk komunikasi lah bersama teman-teman, keluarga, sahabat. Nah, kalau awal mula buat memutuskan untuk buat akun di Instagram tuh apa gitu? Malah Memutusin ya, karena seiring perkembangan zaman ya, orang-orang siapa sih yang nggak punya Instagram gitu. Semua orang pasti punya, buat nambah wawasan, buat menghibur diri, buat video, semuanya bisa berguna lah pokoknya, mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau di Instagram sendiri aktif nggak? Kayak kan sering buat story atau sering post-post di feed Instagram gitu? Kalau di Instagram sih nggak terlalu ya, cuman agak pernah, cuman nggak terlalu sering soalnya. Oh, jarang-jarang berarti ya. Kalau untuk di TikTok sendiri sering up video-video atau gimana? Atau followernya banyak? Oh, kalau di TikTok tuh cuman buat hiburan, karena lelah belajar seharian, apalagi online kan tugas tuh banyak, jadi kita butuh hiburan. Di TikTok tuh bukan hanya video lucu, tapi berita semuanya pokoknya ada, jadi untuk menghibur diri aja sih, lebih ke situ. Jadi kalau untuk Facebook sendiri gimana? Masih pakai nggak hingga saat ini? Ada, cuman jarang dibuka, udah nggak terlalu aktif. Saya lebih ke TikTok dan Instagram aja sih. Iya sih, karena Facebook kan rata-rata yang pakai ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, jika dipikir-pikir kembali, sebenarnya Facebook itu bukan hanya digandrungi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu saja, ada juga anak remaja yang sekarang sering bermain Facebook atau sering menggunakan sosial media seperti Facebook. Namun ada juga loh karya-karya yang bisa menjadi karya besar itu dari Facebook sendiri, seperti series yang sekarang sedang booming, Layangan Putus. Kamu tahu nggak? Tahu. Itu baru nonton kemarin. ya itu kan jika lagi saya nggak mau dipotong, tapi posisi kau tetap itu. Nah itu kan kisahnya diambil dari kisah di Facebook. Ada seorang ibu-ibu yang membagikan kisahnya, namun diambil
lalu. Nah, kisah tersebut kan diambil dari kisah di Facebook. Ada seorang istri yang membagikan kisah pilunya di Facebook. Dia bercerita lalu dijadikan sebuah karya. Ada juga loh sepenggal-penggal cerita dari Facebook juga bisa dibuat novel, bisa diterbitin dan akhirnya jadi sebuah karya juga. Dan itulah menjadi kreativitas. Ada juga nggak menurut kamu pengalaman paling berkesan di Facebook itu apa? Kan kita awal mulanya ini dari Facebook ya, zaman-zaman Apa ya? sekarang nih. Di Facebook pengalaman paling berkesan sering upload foto sih. Dulu sering banget foto dari zaman-zaman alay, dari zaman-zaman SD bahkan sudah ada Facebook. Jadi kayak tempat mengenang masa lalu gitu. Setiap hari curhat di Iya, Facebook. nostalgianya mulai zaman SD, SMP, bahkan sampai sekarang kuliah pun masih berketergantungan sama Facebook, cuman nggak terlalu ya. Jadi kesannya Facebook tuh sebagai media untuk mengenang masa-masa kita dulu. Ya benar sekali ya, karena di Facebook tuh zaman-zamannya masih bocil gitu tuh yang kayak labil-labil, bocah-bocah labil, kayak Curhat, iya, buat mini-mini status galau, ya ya. Allah. Habis dikena marah mama tuh langsung buat status. Nah, akhirnya berkembang sampai sekarang, sampai kita bisa bermain Instagram. Tapi zaman sekarang nih anak-anak kecil pun sangat tergantung sama sosial media. Kayak kita yang dulu nggak kenal takut atau gimana, tapi anak-anak sekarang lebih berani untuk lebih update lagi gitu ya daripada Ya, kita bahkan zaman. sekarang mereka lebih tahu dibanding kita yang iya, dulu itu gitu. tuh. Semuanya pokoknya semuanya tuh lebih Tahu lah dibanding kita, maksudnya kayak kita belum tahu tiba-tiba kayak udah tahu nih kayak gitu. Jadi kita pun sangat khawatir ya sebenarnya untuk zaman sekarang nih, apalagi anak-anak kecil gitu, karena kita tidak bisa, walaupun kita juga masih remaja atau kita sudah beranjak dewasa, namun kita tidak bisa memantau adik-adik kita gitu, nggak tahu arahnya kemana, takutnya terjadi karena kan sosial media ini luas ya Oh, iya. jangkauannya, bukan cuman soal menghibur diri atau apa. Bahkan di sosial media ini banyak orang yang meng-share yang sebenarnya belum boleh untuk dikonsumsi anak-anak di bawah umur ya kan. Jadi harus lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media dan memilih apa saja yang pantas untuk kita nikmati dan kita lihat gitu. Iya, yang pantas untuk kita upload kayak gitu. Intinya harus pilih-pilih lah ya, karena ada dampak buruk dan dampak baiknya, dan kalau bisa kita harus cari dampak baiknya aja ya di sosial media itu. Namun kadang nggak bisa kita saring juga ya, kayak kita buat lihat TikTok tuh tiba-tiba kelihat yang sebenarnya nggak pengen kita Vulgar, ya. yang karena jangkauannya tuh udah luas banget, bukan cuma di Indonesia, karena bahkan di luar negeri pun main TikTok. Jadi banyak konten-konten yang kurang apa Yang namanya, mendidik kali ya ya. gitu. Kayak belum pantas lah untuk disaksikan oleh anak-anak. Jadi intinya kita tuh harus pandai-pandai lah dalam bersosial media, karena sosial media ini sangat luas sekali jangkauannya. Jadi kita harus memikirkan dampak positif dan negatifnya dalam bersosial media. Betul sekali. Jadi kita harus pandai-pandai menyaring berita, jangan termakan oleh hoax. Ya, betul sekali. Karena Karena banyak sekali ya. Ya, Banyak sekali berita hoax yang pada masa sekarang bertebaran ini. Kadang apalagi dari WhatsApp, grup WhatsApp ibu-ibu ya, banyak sekali hoax yang sebenarnya mereka Beritanya tanpa disaring langsung dikonsumsi begitu saja, mentah-mentah. Jadi lebih berhati-hatilah dalam bersosial media dan Karena kebanyakan ya ibu-ibu tuh lebih gampang terprovokasi. Nah, betul. Dan nanti udah kita kasih tahu yang benar, malah mereka lebih percaya sama berita-berita yang benar-benar yang jelas-jelas udah salah. Iya, betul Tapi sekali. kita bingung juga kan ngasih taunya gimana. Jadi itulah gunanya agar lebih mengedukasi diri sendiri mengenai media sosial ini. Nah, itu saja cerita-cerita atau bincang-bincang santai kita mengenai media sosial. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.